Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aldi Wibowo dengan NIM 28922500034 dari Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Yoyok Purnomo MPD. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Sedangkan TH Nihandoko memberikan pengertian pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek-aspek penting dari pengorganisasian. 1. Adanya kelompok orang yang bekerja sama. 2. Adanya tujuan tertentu yang akan dicapai. 3. Adanya pekerjaan yang akan dikerjakan. 4. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan. 5. Adanya wewenang dan tanggung jawab. 6. Adanya pendelegasian wewenang. Dan yang ketujuh, adanya hubungan relationship satu sama lain. 8. Adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ke-9, adanya tata tertib yang harus ditaati. Fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan suatu alat untuk dapat memadukan sinkronisasi dan mengatur di dalam semua kegiatan yang ada hubungannya dengan suatu personil, finansial, material, dan tata cara untuk mencapai pada suatu tujuan organisasi yang telah disepakati dengan secara bersama. Manfaat pengorganisasian. Fungsi organisasi harus dapat dijalankan. Terdapat banyak manfaatnya. Berikut manfaat pengorganisasian sebagai berikut. 1. Fasilitas di dalam koordinasi antara para pihak dalam suatu kelompok terkait. 2. Pembagian pada jumlah tugas sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini. 3. Semua orang mengerti apa yang sedang dilakukan. 4. Sederhanakan dalam meneliti. 5. Memaksimalkan besar manfaat spesialisasi. 6. Efisien cost. Dan yang ketujuh, hubungan antar individu akan menjadi lebih solid. Tujuan pengorganisasian. Yang pertama, membantu koordinasi. Kedua, memperlancar pengawasan. 3. Memaksimalisasi manfaat spesialisasi. 4. Penghematan biaya. 5. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Membantu koordinasi. Tetapkan unit kerja dengan secara terkoordinasi sehingga pada tujuan organisasi dapat dicapai dengan sangat mudah dan efektif. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Dukung suatu pengawasan dengan menentukan anggota manajer secara kompeten di bagian setiap unit organisasi. Dan yang ketiga, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Membantu seseorang supaya lebih menjadi berkompetitif dalam profesi tertentu. Spesialisasi ahli ini memungkinkan pada suatu produk yang berkualitas tinggi untuk dapat diproduksi sehingga pada manfaat produk dapat memastikan pada suatu kepuasan dan memenangkan pada kepercayaan dari komunitas yang sang pengguna. 4. Penghematan biaya. Pertimbangkan tentang peningkatan efisien, penambahan unit kerja harus dipertimbangkan berdasarkan pada nilai kontribusi pekerja baru untuk menekan upah yang berlebihan. 5. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Setiap karyawan di antara bagian unit-unit kerja dapat bekerja dengan secara komplementer, mengurangi kebosanan, serta mempromosikan terhadap perasaan saling menderita dan mengurangi pendekatan materialistis. Prinsip pengorganisasian. 1. Prinsip spesialis kerja. Setiap karyawan di antara bagian unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan dan mempromosikan terhadap perasaan saling menderita dan mengurangi
pendekatan materialistis. 2. Prinsip otoritas atau authority. Otoritas atau wewenang adalah suatu hak untuk dapat menjalankan suatu untuk membuat suatu keputusan supaya dapat untuk memerintahkan kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu dan hak untuk menyisihkan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi. 3. Prinsip rantai komando. Rantai komando adalah suatu konsep yang sangat penting untuk mensirikan suatu struktur organisasi yang baik. Rantai komando atau channel command dapat diartikan sebagai garis kekuasaan terus-menerus yang membentang dari atas kedudukan manajemen ke level terendah dari seorang karyawan dan mengartikan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. 4. Pendelegasian wewenang. Delegasi kekuasaan adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi. Suatu keberhasilan kepada seorang manajer pada awalnya tergantung pada skill untuk dapat mendelegasikan terhadap wewenang dan bekerja untuk bawahannya. Delegasi pada kekuasaan dapat diartikan oleh seorang manajer sebagai bentuk kekuatan pada suatu pendelegasian kepada bawahannya untuk dapat menjalankan sesuatu atau sebagai bentuk kekuasaan dan membentuk keputusan. 5. Prinsip rentang kendali. Rentang kendali atau sering juga disebut juga sebagai margin management adalah jumlah karyawan atau jumlah bawahan yang dapat dikendalikan dengan secara efektif oleh seorang atasan atau bos yang dituntut untuk dapat memimpin atau sebagai manajer dalam perusahaan itu. Macam-macam organisasi berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. 1. Organisasi resmi. Organisasi yang dibentuk atau ada hubungannya dengan pemerintah, misalnya jabatan lembaga pemerintah, perusahaan, negara, dan lain-lain. 2. Organisasi tidak resmi. Organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, misalnya organisasi swasta. Macam-macam organisasi berdasarkan proses pembentukannya. 1. Organisasi formal. Organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal, misalnya ART dan peraturan tertulis. 2. Organisasi informal. Organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dengan tujuan yang juga tidak sepenuhnya disadari karena terjalin lewat hubungan-hubungan pribadi yang tidak tertulis. Macam-macam organisasi berdasarkan proses pembentukannya. 1. Organisasi besar, 2. Organisasi kecil, sedang, dan 3. Organisasi kecil. Penyusunan struktur organisasi. Terdapat 2 aspek utama. Yang pertama, departementalisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi yang ditunjuk oleh suatu bagian organisasi. Yang kedua ada pembagian kerja. Pembagian kerja atau uraian atau perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Sekian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.